Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamda mustaftihin li abwabi fadlih. Wa ashkuruhu ala sabiki judihi wa fadlih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan tatalajlaju anwaruha fil qulub. فتزكو وتسفو وتتنور وترقى في مراتب الصفاء عن الذنوب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله الحبيب المصطفى من أدنان سيد الأقوان ومظهر رحمة الرحيم الرحمن الذي على الله مناره ورفع شعاره وقرب مزاره حبيبكم صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana di pagi ini kita diberi hidayahnya, diberi inayahnya, yaitu tatkala kita diberi petunjuk, kita diberi hidayah, kita diberi inayah sehingga kita digiring di majelis yang penuh barakah ini. Yang mana Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah berkata kepada Sayyidil Jad Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf. Bagaimana perkataan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la yahdur majlisak illa al-muwaffaq. Wahai muridku Abu Bakar bin Husain, tidak datang di majlismu kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Allahumma ij'alna minal muwaffaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk-Mu. Di lain tempat beliau juga berkata, majlis semacam inilah adalah majelis yang diibaratkan seperti magnet. Bagaimana? Karena majelis-majelis seperti ini, kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, majalisul khair wa ahlul khair yujlib ilal khair. Majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang dibacakan di situ maulid Nabi, salawat kepada Rasulullah, zikir kepada Allah, yujlib ilal khair. Orang akan ditarik, menarik orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada ruginya kita menghadiri majelis seperti ini. Bahkan keuntungan duniawi, keuntungan ukhrawi kita raih di majelis seperti ini. Bahkan disebut di suatu hadis bahwa majelis seperti inilah
adalah majelis yang dituruni rahmat daripada Allah. Bahkan Nabi bersabda, bukan lagi satu rahmat yang turun, bukan sekali saja turun rahmat, bal tatanazzal alaihi rahmat. Bukan rahmat tapi rahmat. Bukan sekali rahmat Allah turun, berulang-ulang kali rahmat Allah turun. Itulah majelis seperti ini. Dan tidak kita ragukan lagi bahwa majelis-majelis seperti inilah, di majelis-majelis seperti ini, kita ini dikerumuni, kita ini ditemani, kita ini dikelilingi oleh para malaikatul muqarrabin wa hafathumul malaikah. Mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Dan tidak lupa pula al-arwah az-zakiyah, para ruh-ruh yang suci datang di majelis seperti ini. Maka di majelis seperti inilah kita ambil kesempatan. Di majelis seperti inilah doa kita diangkat kepada langit, doa kita diterima oleh Allah. Kenapa? Ini adalah majelis yang bersih dan suci, dikerumuni oleh malaikat dan dituruni oleh rahmat Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semenjak pagi datang ke sini, tujuannya tidak ada lain, tidak ada tujuan duniawi. Tujuannya kita hanya untuk memperingati Khal Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Bagaimana sejarah beliau, bagaimana perilaku beliau, bagaimana sejarah hidup beliau. Apakah beliau orang yang selalu hari-harinya diisi untuk mencari dunia, ataukah beliau orang yang suka mencari tahta, ataukah beliau hari-harinya untuk mengumpulkan harta? Tidak. Tidak. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf hari-harinya diisi dengan ibadah kepada Allah. Wa yas'a fi hajatin nas. Hari-harinya dihabiskan untuk memenuhi hajat orang-orang. Kalau kita mau bahas sejarahnya Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf, sangat panjang dan sangat lebar. Tapi sekilas saya ambil apakah yang harus kita tiru dari sosok Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Ada dua hal yang harus kita tiru. Ada dua hal yang harus kita teladani. Yang pertama, iktida'uhu bis salaf. Beliau orang yang sangat teliti untuk mengikuti jejak para leluhurnya. Beliau adalah orang yang sangat teliti untuk mengikuti jejak para salafnya. Sehingga pernah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf diperintah untuk menyembayangi mayit. Tatkala beliau sudah di depan mau jadi imam, ternyata kepala si mayit tadi ada di sebelah kiri. Padahal kalau kita lihat di kitab fikih, memang pendapat yang muktamad, kepala si mayit itu ada di kirinya seorang imam. Tapi tatkala Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf melihat si mayit